datang para peserta webinar berkarir di perusahaan pertambangan yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 23 Juli pukul 8 malam sampai selesai. Perkenalkan, saya Nabila selaku moderator webinar malam hari ini dan saya ditemani oleh tim Geoscience Learning Indonesia. Untuk narasumber pada malam ini sudah hadir Ibu Asri sebagai CEO sekaligus founder PT Greenland Resource, Mbak Asri Diah Wijayanti yang atau lebih dikenal dengan Ibu Asri atau Mbak Asri merupakan wanita pertama yang lulus verifikasi nih CPI IAGI MGI, seorang geologis kampus UPN Veteran Yogyakarta, kelahiran Bantul, lulus verifikasi juga komoditi keahlian batu bara kategori PHE dan SB pada tanggal 8 Juli 2023. Awal karirnya dimulai dari PT KPC sebagai seorang geotechnical engineer sampai dengan senior geotechnical engineer pada tahun 2006. Setelah itu, beliau juga menjadi senior konsultan di PT SMGC, PT MMC, dan PT Tulus Jakarta yang akhirnya menjadi project manager di Brimit Hindu sampai dengan Desember 2012. Ibu Asri ini juga menyelesaikan tesis S2-nya di UPN. Berbekal pengalaman yang ada, akhirnya Mbak Asri ini mendirikan sebuah perusahaan PT Greenland Resource sebagai owner dan technical advisor yang menangani supervisi exploration, geotechnical modeling, pit optimization, mine design, resource, dan reserve estimation dengan standar SNI. Baik, terima kasih sebelumnya. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Nabila dengan sangat detail ya. Sampai tanggal menjadi CPI saya aja malah lupa ya. Baik ya. Eh, Webinar ini sebenarnya agak dititik beratkan pada rekan-rekan yang masih mahasiswa maupun juga apa namanya baru lulus gitu ya, fresh graduate, terutama yang kemarin baru pada apa namanya wisuda gitu ya, dan juga adik-adik yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan, supaya ini bisa menjadi gambaran untuk sharing-sharing pengalaman dan mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, tema dari webinar kita pada petang hari ini adalah berkarir di perusahaan pertambangan. Jadi memang ini kita apa batasin untuk di sektor pertambangan ya. Walaupun kalau misalnya adik-adik lulusan geologis atau apa itu mungkin bisa juga berkarir di sektor yang lain nih, di luar pertambangan. Tetapi yang kita bahas saat ini adalah khusus untuk di sektor pertambangan. Dan kemudian juga sebenarnya nantinya kita tidak akan hanya membahas tentang profesi geologis ya, tetapi juga profesi-profesi yang lainnya gitu ya, seperti teknik pertambangan, teknik sipil, arsitek, bahkan mungkin ekonomi gitu ya, kesehatan, kedokteran, itu semua sebenarnya dibutuhkan juga di apa di pertambangan gitu ya, dengan profesi-profesi yang lain-lainnya. Karena memang pertambangan ini menggabungkan multidisiplin ilmu pengetahuan di mana satu sama lain itu saling berhubungan, saling keterkaitan, dan saling berkolaborasi satu sama lain dalam rangka untuk mendapatkan goals dari perusahaan tambang itu sendiri. Baik, kita akan mulai saja untuk yang pertama. Nah, ini adalah tahapan ya, tahapan dalam penambangan khususnya batu bara. Sebenarnya mau tambang apapun juga secara garis besar seperti ini gitu ya. Tapi ini kita khususkan karena banyak dokumentasi-dokumentasinya itu di sektor batu bara, sehingga memang kita spesifikkan di batu bara. Tetapi sebenarnya mau pertambangan nikel, kemudian pertambangan apa namanya iron ore, misalnya emas, timah gitu ya, ataupun yang lain-lain itu pada dasarnya secara prinsip itu pekerjaannya, kemudian disiplin ilmunya dan lain-lain itu hampir sama gitu ya. Nah, ini adalah alur dari awal mula ya. Dari awal mula kita apa namanya ya? Seumpama kita itu melakukan suatu pekerjaan untuk pertambangan gitu ya. Nah, jadi dari awal itu kita pasti akan eksplorasi dahulu ya. Eksplorasi itu biasanya ada desktop dulu gitu ya. Terus kemudian nanti dari desktop itu nanti kita akan melakukan pengecekan di lapangan gitu ya, mapping gitu ya. Terus kemudian eksplorasi secara keseluruhan ya sampai ke pengeboran. Setelah ada data, kemudian nanti ada pemodelan geologi ya. Terus kemudian ada geotek, hidrologi, kemudian air asam tambang, kemudian juga main planning atau desain pit dan disposal gitu ya. Nah, baru setelah itu nanti akan
mulai dengan penambangannya. Dimulai dengan land clearing, kemudian jika batuannya keras kita akan membutuhkan blasting gitu ya. Terus kemudian kalau sudah blasting nanti kita akan mengeruk OB-nya ya. Terus kemudian setelah mengeruk OB nanti kita dapatkan batu baranya. Kalau di emas ya dapatkan ore emasnya gitu ya, ataupun di nikel ya dapat nikelnya gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau memang keras juga nanti dia akan di blasting. Tapi kalau misalnya tidak keras dia tidak perlu di blasting. Nah, kemudian nanti ya, kita akan mulai menambang batu bara ataupun mineral yang lainnya yang akan menjadi tujuan dari target pertambangan itu sendiri. Nah, setelah itu nanti akan ke processing ya. Setelah processing nanti dia akan ditransport gitu ya, ditransport bisa menggunakan tracking. Kebetulan di sini pakai conveyor gitu ya. Nah, terus kemudian nanti akan ditumpuk di stockpile dan kemudian nanti akan dipasarkan melalui shipping ya. Biasanya memang melalui shipping entah itu sungai, entah itu apa namanya laut gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini kan yang produknya ya. Nah, terus kemudian yang apa namanya overburdennya atau tanah penutupnya dan lain-lainnya dikemanakan gitu ya. Nah, itu nanti dia di sini dia akan ada proses yang paralel yaitu akan ada penimbunan ya, penimbunan tanah penutup gitu atau overburden dumping. Kemudian nanti setelah didamping ya, kalau misalnya sudah selesai dampingannya ataupun timbunan tanah overburdennya sudah selesai, maka dia dari land clearing tadi kan dia ada topsoil ya. Nah, dia akan ditumpukin topsoil. Nah, setelah ditumpukin topsoil, nanti baru dia akan direklamasi dan kemudian selesai. Nah, ini adalah alur garis besar dari penambangan secara singkat ya, walaupun di setiap tahapan-tahapan ini sebenarnya ada detail-detailnya. Dan di setiap tahapan-tahapan ini memerlukan profesi-profesi tertentu gitu ya. Tidak hanya geologis, tidak hanya teknik pertambangan, tetapi juga profesi-profesi yang lain-lainnya gitu. Nah, jadi bahkan di satu pekerjaan itu sendiri itu dia mungkin membutuhkan multidisiplin ilmu yang lain-lain ya, tidak hanya sekedar geologis aja gitu ya. Dan orang yang apa namanya memiliki background kegeologian tidak hanya bisa apa eksplorasi saja sebagai geologis ya, tetapi juga nanti bisa lain-lain gitu kan ya, secara perkembangannya gitu kan ya, bahkan bisa jadi marketing juga gitu ya. Jadi sebenarnya geologis itu sendiri dia juga bisa bekerja di sektor-sektor yang lain yang ada kaitannya dengan produk pertambangan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mulai yang pertama ya, yaitu mapping. Nah, jadi pertama kan kita biasanya desktop gitu ya, desktop ada koordinat iup atau tambangnya itu nanti diplot di peta. Nah, kemudian nanti itu setelah itu di apa overlay gitu ya, apakah di situ ada kehutanannya atau tidak gitu kan. Terus kemudian ada formasi batuannya itu apakah memang pembawa batu bara atau mineral yang akan dicari atau tidak gitu ya. Nah, jadi kita sudah bisa sebelum kita berangkat ke lapangan kita sudah bisa menentukan target apa yang akan kita apa di lapangan nanti akan kita apa capai gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini dalam kasus ini adalah kita itu mau menemukan batu bara, otomatis kita mencari formasi-formasi pembawa batu bara. Nah, di setiap cekungan di Indonesia ini masing-masing formasi batu baranya itu macam-macam gitu ya, di Kalimantan sendiri, di Sumatera sendiri gitu ya. Nah, ini nanti kalau misalnya adik-adik itu misalnya mau apa namanya bergerak di sektor pertambangan batu bara, setidaknya harus tahu nih cekungan-cekungan formasi-formasi apa yang mengandung batu bara di suatu lokasi itu. Demikian juga kalau misalnya mau deposit-deposit yang lain ya, misalnya nikel, biasanya kan banyak di Sulawesi gitu ya. Nah, itu di formasi-formasi apa, batuan-batuan apa pembawanya. Demikian juga emas, iron ore dan lain-lainnya di setiap pulau-pulau gitu ya. Seperti kalau timah ya, timah itu keterdapatannya di Indonesia itu yang paling besar itu adalah di daerah Bangka Belitung gitu ya, Bangka Belitung sampai ke Malaysia seperti itu. Jadi adik-adik harus sudah mengenal deposit-deposit itu keterdapatannya itu ada di mana saja. Nah, ketika kita sudah mengetahui lokasi mana yang akan kita tuju yang mengandung batu bara, maka kemudian kita melakukan pemetaan. Nah, biasanya pemetaan itu ada di tebing-tebing gitu ya, terus kemudian ada di apa sungai-sungai gitu ya, kita bisa menemukan batu bara seperti ini. Nah, ini kebetulan terekspos dengan sangat bagus gitu ya, bahkan tebal gitu. Nah, dan kelihatannya juga bagus ya secara quality, kelihatan dari kasat matanya. Nah, ini kita lakukan pemetaan. Nah, adik-adik kan pernah diajarkan pemetaan ya, ketika di Bayat, di Karangsambung, kemudian juga skripsi juga adik-adik ke lapangan itu kan, walaupun yang di deskripsi mungkin tidak menemukan batu bara
bara ya, tetapi secara umum pendeskripsian litologi batuannya itu hampir sama ya, karena di batu bara ini juga biasanya nanti dia akan ada overburden maupun interburdennya itu batuan-batuan seperti batu pasir, batu lempung gitu ya, sebagaimana yang adik-adik juga pernah temukan ketika melakukan pemetaan. Nah, kebetulan di sini juga ada batu baranya. Jadi lakukan deskripsi, lakukan pengukuran, lakukan dokumentasi dengan foto gitu ya. Bahkan mungkin sekarang video ya sudah ada juga gitu ya. Jangan lupa di pick up koordinatnya menggunakan GPS gitu ya. Terus kemudian setelah itu juga dilakukan sampling ya. Nah, cara nyamplingnya dan sebagainya itu nanti akan ada SOP-SOP-nya. Nah, ketika adik-adik nanti bekerja di satu perusahaan, biasanya mereka sudah memiliki SOP. Nah, SOP di satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu bakal beda-beda ya. Nah, yang paling penting adalah adik-adik tahu kenapa kok di sini begini, kenapa kok di sini begini. Kalau tidak tahu bertanya supaya adik-adik jangan hanya sekedar menjadi robot melakukan pekerjaannya tetapi tidak tahu maksudnya gitu ya. Jadi kalau ada SOP tanyakan pada senior. Nah, ketika adik-adik itu menjadi fresh graduate itu adalah kesempatan yang paling apa ya, nothing tulus buat adik-adik. Karena adik-adik nggak perlu malu. Karena kalau nggak tahu itu orang akan maklum, ya. Jadi nggak perlu malu, nggak perlu sungkan, bertanya saja. Semakin kita banyak bertanya, maka kita akan semakin banyak mendapatkan pengetahuan dan juga masukan dari orang-orang yang lebih berpengalaman daripada kita. Daripada kita diam saja, kita nggak tahu apa-apa, yang kita lakukan pun akan salah gitu ya. Mending kalau cuma salah, kadang-kadang bisa jadi itu malah juga berpotensi bahaya. Ingat bahwa bekerja di tambang itu sangat berpotensi dan beresiko terhadap masalah keselamatan dan juga kesehatan ya. Karena paparan-paparan dari alam sekitar, dari peralatan-peralatan yang digunakan itu juga sangat tinggi ya, sangat high risk ya. Sehingga kita kalau tidak tahu sebaiknya kita bertanya. Dan sebelum kita melakukan suatu pekerjaan, kita juga harus tahu resiko-resikonya sehingga kita bisa menghindari pekerjaan tersebut. Nah, ini selain pemetaan ya, kita kan melakukan test pit ya. Nah, ini test pit ini kan berada di lokasi yang sempit ya, dan ini kan mungkin masih dangkal ya, masih setinggi kita, jadi mungkin aman. Tapi kalau misalnya nanti sudah agak ke dalam lagi, nah itu kan tentu saja tidak boleh bekerja sendiri ya, harus ada orang lain ya. Karena kalau bekerja sendiri, kalau misalnya ada terjadi sesuatu, kita nggak bisa apa namanya? Nggak bisa menyelamatkan diri gitu ya sehingga tidak ada yang menolong kita. Jadi ya harus apa namanya harus ada temannya dan kalau bisa membawa alat komunikasi entah itu radio komunikasi ataupun handphone atau telepon ya kalau misalnya ada sinyal. Nah, terus kemudian ini kalau misalnya kita test fit menggunakan manual ya dengan cangkul, sekop dan lain-lain. Nah, ini adalah test fit dengan eskavator. Nah, perhatikan posisinya kita harus pada jarak yang aman dengan alat eskavator tersebut dan juga kita harus bisa kontak mata dan kontak ini ya, kontak bisa tahu gitu ya, tahu sama tahu dengan si operator. Operator bisa melihat posisi kita supaya kita terhindar dari terkena swing bucketnya gitu. Nah, terus kemudian jangan lupa kita melakukan sampling ya, baik di outcrop, baik di test pit, baik di test pit yang menggunakan eskavator, itu kita jangan lupa melakukan sampling untuk nanti kita bawa ke laboratorium supaya kita bisa mengetahui apakah batu bara ataupun mungkin nanti mineral yang lainnya itu mengandung nilai keekonomian ya, kadarnya tinggi atau tidak, kualitinya tinggi, bagus atau tidak, dan lain-lain. Nah, itu kita bisa tahu dari hasil laboratorium supaya kita bisa melanjutkan apakah memutuskan untuk apakah kita lanjut atau tidak. Kalau misalnya ternyata tidak prospek, tidak ada kualitinya sangat rendah ya, berarti kan mungkin kita nggak perlu melanjutkan untuk pekerjaan selanjutnya. Tetapi kalau keterdapatannya melimpah, kemudian juga kualitinya bagus ya, berarti kan kita bisa melakukan ke proses selanjutnya. Nah, hasil pemetaan itu nanti kita akan buat suatu peta seperti ini ya, peta outcrop. Kemudian kita akan menghubungkan cropland-nya gitu ya. Nah, setelah kita menghubungkan cropland-nya, kita membuat model geologi sederhana ya. Nah, terus kemudian kita bisa membuat drilling plan-nya. Nah, adik-adik juga harus bisa di awal itu adik-adik sudah harus bisa setidaknya software ya. Software yang apa ya? Software yang tidak terlalu rumit ya, seperti kayak AutoCAD, MapInfo gitu ya. Apa software-software yang bisa kita pakai untuk membuat suatu peta yang sederhana seperti ini maupun juga drilling plan-nya gitu. Nah, drilling plan-nya ini biasanya kalau masih semi detail gitu ya,
masih apa namanya stratigraphy drilling atau scout drilling itu jaraknya masih jauh-jauh. Nanti kalau misalnya prospek baru nanti kita dekatkan lagi sampai nanti jarak tertentu. Kalau semakin banyak struktur berarti dia nanti akan semakin dekat ya ininya apa spasi drillingnya. Tapi kalau misalnya dia itu sederhana strukturnya, maka dia akan lebih apa bisa jauh-jauh gitu ya. Nah, ini adalah pekerjaan pemetaan gitu ya, sampai membuat suatu drilling plan atau perencanaan untuk pengeboran. Nah, selanjutnya kita akan melangkah yaitu kan kita tadi kan sudah mengetahui drilling plan-nya ya. Nah, berarti kita akan mensurvei ya, mensurvei. Nah, ini. Drilling plan ini kita akan survei. Tetapi sebelum kita melakukan survei, nah itu kita melakukan survei untuk benchmarknya gitu ya, sebagai apa namanya ya, sebagai titik ikat gitu ya, titik ikat untuk seluruh apa survei yang akan kita lakukan di suatu tempat gitu. Nah, setelah melakukan benchmark, kita akan melakukan survei untuk lokasi yang akan menjadi drilling plan-nya. Namanya pre-drill atau stake out gitu ya. Nah, ini biasanya kalau di batu bara itu bisa menggunakan handheld GPS atau GPS tangan itu tidak masalah. Tetapi kalau misalnya yang seperti nikel gitu yang harus akurasinya itu sangat apa namanya presisi itu biasanya kita sudah menggunakan RTK seperti ini atau GPS geodetik. Nah, adik-adik kan diajarin pemetaan juga ya, pemetaan menggunakan alat di seperti ini, alat survei seperti ini ya di lapangan. Nah, walaupun adik-adik mungkin tidak menjadi geologis, adik-adik bisa ada peluang untuk nanti adik-adik bisa menjadi surveyor juga sebenarnya gitu ya. Nah, setelah melakukan survei, nah selain survei untuk benchmark maupun untuk titik bor, adik-adik juga bisa melakukan survei untuk topografi gitu ya. Nah, topografi ini penting karena nanti semua titik bor itu nanti akan menempel pada survei topografi tersebut atau surface-nya. Dulu-dulu survei itu harus menggunakan lidar seperti ini ya. Kalau enggak pakai alat apa total station yang itu lama banget karena poin per poin ngambilnya. Nah, kalau mau agak cepat tapi mahal itu pakai pesawat kecil seperti ini ya, kayak Susi Air semacam itu ya. Kemudian nanti dia akan ada jalur terbangnya gitu ya, dia akan terbang terus sambil melakukan pengambilan data koordinat di bawah gitu. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi kita bisa menggunakan survei topografi itu menggunakan UAV ya. Jadi seperti ini. Sangat simpel ya dan tidak perlu harus izin-izin yang terlalu rumit seperti kalau kita menggunakan pesawat yang besar gitu ya. Dan ini bisa sangat cepat sekali prosesnya dan siapapun sekarang kalau adik-adik ada training-training apa menggunakan apa drone seperti itu ya bisa mengikuti seperti ini nanti adik-adik juga bisa melakukan pengambilan survei untuk topografi seperti ini. Nah, ini tidak hanya untuk ditambang saja sebenarnya ya peluangnya nanti untuk bekerja atau berkarir, tetapi juga untuk seperti di perkebunan ya, perkebunan sawit, misalnya perkebunan karet atau apapun itu ya, itu bisa menggunakan seperti ini. Bahkan untuk perumahan-perumahan gitu ya, untuk suatu area yang mungkin akan dibuat menjadi real estate atau apa gitu ya. Nah, itu bisa juga menggunakan alat seperti ini dan ini sangat praktis sekali. Harganya pun juga sudah relatifly terjangkau gitu. Nah, terus kemudian setelah itu kita melakukan, setelah dilakukan stick out titik-titik bornya tadi ya, kita berarti melakukan pengeboran. Nah, ini adalah pengeboran. Nah, profesi apa bagi adik-adik yang bisa dilakukan di pengeboran ini? Nah, biasanya namanya well set geologist gitu ya. Nah, dia akan mensupervisi pengeboran ini, nanti akan ada driller, akan ada kru yang membantu, ngangkat-ngangkat pipa dan lain-lain. Nah, geologist nanti yang mengarahkan, yang mensupervisi, dan juga melakukan deskripsi. Nah, pengeboran itu ada yang berupa open hole. Nah, kalau open hole itu hasilnya cutting-cutting seperti ini. Ini sebenarnya cutting ya, cutting remah-remah gitu, tapi karena dia basah, jadi akhirnya dia apa bisa dikempel-kempel kayak gitu ya. Kebetulan dia clay gitu ya. Nah, kalau yang agak pasiran dia pasti akan hancur begini ya, yang agak hancur-hancur gitu. Nah, ini dia akan berurut ya per 1 meter dia, 1, 2, 3 berurut gitu ya, seperti kita membaca buku dari kiri ke kanan, terus nanti habis itu dari kiri ke kanan lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi ini per 1 meter. Nah, nanti juga dia bisa diambil sebagai sampel juga biasanya gitu. Nah, terus kemudian yang lainnya adalah
Koreng ya, berupa koreng. Nah, ini kebetulan korengnya ini di batu bara makanya hitam ya. Nah, dia ada yang korlos juga ya. Korlos itu yang kosong ini ya, dia hilang gitu ya. Jadi pas pada saat di batuan tersebut mungkin dia hancur atau apa sehingga dia tidak tidak apa namanya terambil gitu ya. Nah, ini biasanya untuk quality gitu ya. Nah, quality-nya ini recovery-nya itu harus 95%. Kalau tidak 95% dia harus diulang. Karena kalau tidak 95% maka dia tidak memenuhi persyaratan ya. Jadi yang hilang-hilang ini harus cuma sedikit aja. Harus berarti kalau misalnya batu baranya 1 meter gitu ya. Berarti core recovery-nya kalau 95% berarti yang boleh hilang hanya 5 senti saja. Kalau lebih dari 5 senti berarti dia sudah kurang dari 95 senti. Jadi sebagai bahasa geologis kita harus berkomunikasi dengan driller supaya mereka lebih berhati-hati, jangan hanya mengejar meteran supaya cepat tetapi juga harus memperhatikan dari sisi kualitas core yang akan kita peroleh karena itu nanti akan dibawa ke laboratorium ya. Nah, setelah kalau di batu bara ya, setelah pengeboran itu biasanya dia dilakukan geophysical logging. Jadi lubang yang sudah dibor tadi nanti dia akan dimasukin dengan alat geophysical logging ya. Ada kaliper, gamma ray, density gitu ya. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini, yang kayak apa? Kick-kick ini ya. Nah, dia nanti akan kelihatan yang mana batu bara, yang mana batu pasir. Nah, dia akan kelihatan. Dia nanti akan menyempurnakan hasil dari deskripsi dari cutting kita maupun dari koreng kita ya mengadjust untuk kedalamannya maupun interval maupun ketebalannya. Nah, itu adalah tugas website geologis ya semua tadi ya. Nah, kemudian tugas website geologis itu nanti akan diakhiri dengan melakukan borehole log ini ya, membuat borehole log. Jadi disatukan semua data-datanya, disatukan menjadi seperti ini. Nah, ini juga menggunakan software ya. Softwarenya ada beberapa ya, software database untuk membuat seperti ini ada beberapa macam ya. Nanti adik-adik kalau bisa juga belajar ya untuk bisa menginput membuat apa namanya borehole log seperti ini ya. Nah, kalau adik-adik sudah melakukan pengeboran untuk kualitas batu bara ya, nah sebenarnya nanti di situ juga adik-adik itu nanti harus ada sekalian ya, sekalian melakukan pengeboran untuk geotek ya, geotek pengeboran geotek dan juga di situ nanti pengambilan data hidrogeologi dan juga untuk air asam tambangnya juga gitu ya. Jadi pada saat pengeboran itu nanti ada juga pengeboran yang di bagian sedimen atau non-coal gitu ya. Ini kan non-coal gitu ya. Nah, kemudian dia nanti akan di sampling ya. Ada yang sampel disturb, ada yang undisturbed sampel. Nah, kalau yang undisturbed kan di lab geotek juga diajarin ya. Diajarin bagaimana caranya apa namanya? Mensampling gitu ya dan juga mengemas ataupun mempacking sampel yang undisturbed seperti ini gitu. Nah, terus kemudian setelah pengeboran selesai ya, setelah tadi di logging ya. Nah, biasanya juga kita di beberapa titik itu kita bisa pasang pisometer. Jadi dikasih pralon gitu ya di bawahnya gitu ya. Nah, pralon itu nanti ini di geotek juga di ini ya diajarkan ya. Namanya dulu tuh sumur pengeboran gitu ya. Nah, jadi di situ nanti ini kan groundwaternya gitu ya. Nah, di groundwater itu biasanya dia nanti akan dikasih sensor ya. Dan kemudian dia juga akan apa namanya dikasih screen gitu ya supaya ada lubang-lubang untuk masuknya air. Nah, ini juga ya ada gravel-gravelnya juga gitu ya. Nah, kemudian nanti ada bagian yang memang dia akan disil gitu ya. Disil itu biasanya dikasih kayak bentonite semacam itu ya. Nah, terus kemudian di sini nanti dikasih yang agak gede-gede ya gravel-gravelnya gitu. Nah, nanti ketika dia itu sudah menambang, dia ini akan tetap dijaga supaya kita nanti bisa memasukkan alat namanya groundwater level sehingga kita bisa memasukkan alat kita di situ dan kita bisa tahu oh ada penurunan air apa muka air tanah atau tidak atau malah mungkin naik seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa memonitor di situ. Nah, terus kemudian sampel soil maupun sampel batuannya itu kita bawa ke laboratorium ya. Laboratorium mekanika tanah dan mekanika batuan. Ini pasti adik-adik pernah juga melihat alat-alat seperti ini ya, alat-alat direksir, point load gitu ya, ada oven dan lain-lain itu ada di laboratorium geotek kita. Bersyukur lab kita itu lumayan lengkap ya. Saya waktu itu waktu kuliah itu saya menjadi asisten geotek ya, dan saya sedikit banyak terbantu ketika saya pertama kali saya ngelamar ya di KPC pada waktu itu. Dan yang saya lamar tuh waktu itu saya lupa ya saya ngelamar apa. Saya pikir saya akan menjadi geologis, tapi ternyata kok yang diteskan itu semua tentang geotek ya. Nah, beruntung pada waktu itu saya menjadi asisten geotek sehingga akhirnya saya bisa keterima.
karena jarang ada orang atau mahasiswa yang fresh graduate itu yang tahu tentang laboratorium secara detail gitu ya, tentang laboratorium di geotek gitu ya. Nah, saya sangat beruntung pada waktu itu akhirnya saya keterima karena saya kebetulan memang khusus untuk itu yang akan diterima ya untuk geotechnical engineer posisinya, dan saya sudah memiliki pengalaman di situ gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kalau misalnya perusahaannya itu sudah besar, biasanya mereka akan memiliki laboratorium sendiri ya atau in-house. Nah, ini menjadi peluang juga untuk adik-adik bisa bekerja menjadi apa namanya teknisi di laboratorium gitu ya. Tidak hanya sekedar menjadi geologis tapi juga menjadi laboran gitu ya di sini. Nah, tapi kalau misalnya apa namanya itu perusahaannya itu masih medium gitu ya ataupun mungkin masih baru, biasanya mereka memang belum punya laboratorium untuk mekanika dan batuan. Nah, mekanika tanah dan batuan. Nah, biasanya mereka akan mengirim sampel itu ke laboratorium di luar. Nah, biasanya mereka bisa ngirimnya tuh ke UPN. Nah, terus kemudian ke mana ITB, ke Unpad gitu ya. Terus kemudian juga ke Indrakarya, misalnya seperti itu ya. Di lab-lab yang memang mereka memiliki. Jadi kalau adik-adik itu berkesempatan untuk bisa mendapatkan proyek mengerjakan apa di laboratorium geotek itu sebenarnya jangan disia-siakan ya. Itu kesempatan adik-adik bisa praktek karena di dunia kerja pun itu nanti dibutuhkan gitu ya. Ya, baik. Nah, setelah semua data-data tadi sudah selesai, data survei, data apa namanya, data quality, karena tadi udah ngambil sampel dibawa ke laboratorium gitu ya, ataupun dites sendiri kalau memang punya laboratoriumnya. Kemudian ada geotek, ada geohidro, ada air asam tambang gitu ya. Nah, kalau untuk air asam tambang tuh di sini, sebentar. Nah, ini untuk yang air asam tambang ya. Jadi di setiap 1 meter ini nanti juga disisihkan sampel untuk air asam tambang. Demikian juga yang koreng untuk geotek ya. Biasanya mereka nanti setelah di laboratorium geotek ini ada sisa ya. Ada sisa dia akan dicatat dia oh ini dari sampel nomor berapa ya. Setelah di crushing, dihaluskan, di oven dan lain-lain. Nah, dia nanti akan sisanya itu nanti akan dipreparasi gitu ya di laboratorium untuk pengetesan air asam tambang. Nah, ini untuk laboratoriumnya air asam tambangnya. Nah, sama ya dengan di geotek tadi ya untuk Mektan Mekbat. Kalau perusahaannya itu biasanya sudah settle, sudah besar, mereka biasanya punya sendiri ya. Dan ini merupakan laboratorium berbeda dengan geotek, tetapi mereka biasanya masuk di laboratorium environment gitu ya. Jadi kita bisa masuk ke sana juga sebenarnya gitu ya. Nah, setelah ini semua selesai, pengambilan data tadi sudah selesai semua. Nah, kita beranjak kepada database ya, database dan modeling. Nah, data-data yang tadi sudah kita apa namanya kita input gitu ya. Nah, nanti dia akan berubah seperti ini ya, geological database biasanya dalam Excel ya. Nah, setelah Excel itu nanti diupload di software nanti akan seperti ini ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan melakukan data interpretation ya dan korelasi. Nah, korelasi itu kalau batu bara itu lapisan yang sama itu namanya SIM gitu ya. SIM A ya, misalnya di borol satu ada SIM A atau enggak, di borol apa dua ada SIM A atau tidak ya kan. Nah, nanti itu digabungkan yang SIM A di borol satu, dua, tiga, empat dan seterusnya itu menyambung atau tidak. Nah, kalau tidak menyambung dia tidak bisa dihitung nanti menjadi sumber daya dan cadangan ya. Jadi dia antara satu titik dengan titik yang lain tuh harus saling berkaitan, harus ada yang nyambung menyambung. Kalau antara yang satu dengan yang lainnya itu tidak nyambung, maka dia harus ada tambahan titik lagi di tengah-tengahnya. Nah, ini apa namanya korelasinya ya, dan yang kita korelasi itu bukan hanya di apa namanya di batu baranya ya, tapi kita juga bisa mengkorelasi di batuan-batuan lain yang namanya kibet ya, adik-adik pasti ingat ya kibet. Nah, itu bisa juga menolong kita, membantu kita untuk kita melakukan suatu korelasi. Nah, sehingga ketika kita sudah melakukan korelasi, kita sudah bisa mengetahui nama-nama SIM-nya ya, nama-nama SIM-nya itu SIM apa, SIM A, SIM B, SIM C. Nah, sehingga kita bisa upload datanya di software gitu ya. Nah, kemudian dengan software itu nanti kita melakukan suatu modeling. Nah, ini kan titik-titik bornya gitu ya. Terus kemudian yang ada yang merah, hijau, ini adalah lapisan-lapisan batu baranya gitu ya, yang kita bisa hubungkan antara satu titik dengan titik yang lainnya gitu. Nah, terus kemudian, jadi nanti di sini ya, sorry, di sini tuh nanti berbeda ya antara website geologis yang di apa, yang di pemetaan dengan yang di pengeboran tadi ya, itu berbeda dengan yang
di database ini ya, di database dan juga untuk modeling ini akan berbeda profesi. Nah, adik-adik kalau di perusahaan yang memang mungkin masih medium atau kecil ataupun baru, bisa jadi adik-adik melakukan semuanya ini, harus melakukan semua itu ya. Tetapi kalau di perusahaan-perusahaan yang besar, itu biasanya sudah berbeda-beda ya. Yang field geology sendiri, website geology sendiri, yang database sendiri, yang modeling sendiri gitu ya. Nah, terus kemudian yang resource juga bisa sendiri, bisa jadi satu dengan modeling ya. Jadi tergantung dari perusahaannya sebesar apa dia dan kemudian nanti dia apa namanya akan membagi-bagikannya dengan manpower ataupun karyawan-karyawan yang lainnya. Nah, demikian juga dengan geostatistik ya. Nah, harus dilakukan analisa geostatistik juga. Nah, geostatistik ini bisa juga dilakukan oleh modeling geologis atau resource geologis ya. Tetapi dia juga bisa dilakukan spesialis oleh seorang ahli geostatistik gitu ya. Jadi nggak harus apa namanya orang yang sama ya. Tetapi kalau misalnya kita menjadi modeling geologis, kemudian juga ahli geostatistik, kemudian kita juga resource estimasi juga bisa. Nah, itu akan menjadi nilai tambah tersendiri buat kita gitu. Nah, ya. Jadi ini di sini akan dilakukan geostatistik ya, analisa statistik dan geostatistik, kemudian nanti untuk menentukan kategori sumber daya atau resource-nya. Nah, ini adalah peta untuk resource ya di sini. Nah, terus kemudian nanti dari situ nanti kita bisa hitung ya. Setelah ketemu resource boundary-nya, kita bisa hitung estimasi sumber daya atau resource-nya. Dari yang measured ya, itu ada berapa ya? Ada 300 di sini gitu ya. Terus kemudian yang indicated ya, itu ada berapa ya? 157. Kemudian yang invert itu ada 215. Nah, masing-masing itu memiliki quality sendiri-sendiri ya. Nah, quality itu di sini ada total moisture, ini dari hasil lab ya, dijadikan satu dari total moisture, kemudian kalori, kemudian as itu kan ya, kemudian juga ada sulfur dan lain-lain gitu ya. Jadi kita mengetahui sumber daya berikut dengan kualitasnya gitu. Nah, setelah itu pastinya kita akan melakukan reporting ya. Nah, kalau adik-adik sudah bisa melakukan semuanya tadi sampai ke reporting, nanti adik-adik bisa menjadi seorang CPI atau kompeten person ya. Kompeten person itu sekarang di Indonesia ada dua macam ya. CPI, Kompeten Person Indonesia, yang dipandigani oleh IAGI dan juga Perhapi, tapi juga ada CP atau kompeten person saja, yang itu nanti dari apa LSP gitu ya atau BNSP gitu. Nah, jadi adik-adik harus bisa menjadi seorang CPA kalau adik-adik nanti mau membuat laporan dan tanda tangan, dan laporan tersebut nanti akan bisa dipakai untuk membuat laporan di ESDM atau mungkin nanti ke apa bursa efek dan segala macamnya ya. Itu dibutuhkan seorang kompeten person yang bisa menandatangani itu. Oke. Nah, setelah model tadi selesai sampai ke apa namanya ke resource estimasinya gitu ya. Nah, sebelum kita ke main desain ya, pit design dan juga disposal ya, itu kita juga harus memperhatikan tadi data-data lab untuk geotek, geohidro, kemudian acid mine drainage tadi ya untuk apa air asam tambang. Tadi kan kita punya data apa punya data-datanya juga gitu ya. Nah, itu juga harus diolah sebelum kita bisa mengkonvert sumber daya menjadi cadangan di apa namanya main planningnya. Nah, ini apa saja untuk geotechnical, geohidrologi maupun acid mine drainage tadi. Nah, ini seperti ini ya. Jadi parameter-parameter laboratorium tadi kan kita sudah punya model geologinya ya. Nah, itu kita bikin cross section. Dan dari cross section tadi parameter-parameter batuannya tadi, tanah ataupun batuannya tadi dimasukkan ya, dimasukkan ke dalam setiap lapisan-lapisan tadi. Nah, kemudian nanti kan mereka dari hasil labnya tadi kan punya ininya ya, parameter-parameter untuk kekuatan batuannya seperti berapa, kohesinya berapa dan lain-lain ya. Nah, itu dimasukkan di sini. Kemudian nanti kita running ya menggunakan software. Macam-macam softwarenya ya. Ada Plaxis, ada Galena, ada apa namanya itu? Apa namanya? GeoStudio gitu ya. Nah, itu nanti kita run. Setelah kita running, kita akan mengetahui apa namanya? Kekuatan batuannya itu nanti akan seperti apa untuk membuat desainnya. Jadi ini tingginya nanti akan harus seperti apa, lebarnya seperti apa, pemotongannya bagaimana, sudutnya berapa, dan lain-lain ya. Namanya itu adalah slope stability analysis. Nah, kemudian kita juga harus tahu groundwater modelingnya seperti apa. Tadi kan kita sudah mengetahui pengambilan titik-titik
dari titik bor tadi kan kita menggunakan alat untuk menggunakan pengukuran untuk water levelnya ya. Nah, itu nanti kita juga bisa modelkan. Nah, dari pemodelan groundwater level tadi kita bisa inputkan juga di dalam model slope stability analisisnya ini. Sehingga kita tahu nanti kestabilannya akan seperti apa. Nah, kemudian nanti dari data geologi yang ada, kita juga sudah mengetahui tadi ada apa hasil dari air asam tambangnya gitu ya, NAF-PAF-nya ya, potensi asam atau tidaknya suatu lapisan gitu ya, ada NAF, ada PAF ya. Nah, kalau NAF itu adalah non acid forming material, kalau PAF itu potensial acid forming material. Jadi kalau PAF itu dia yang berpotensi untuk sebagai apa ya, lapisan yang mengandung asam ya. Kalau yang NAF itu yang tidak mengandung asam. Nah, nanti itu kita di dalam model geologi, nanti kita akan model geologi yang sudah jadi tadi ya. Nah, itu nanti kita akan inputkan itu kandungan NAF-nya berapa, kandungan PAF-nya berapa. Sehingga kita sudah punya model, baik model geologi, model geotek, dan juga model NAF-PAF-nya. Kenapa kita harus punya model NAF-PAF-nya ini? Karena ketika nanti kita membuat model desain tambang, ketika kita mengeruk tanah, kita tahu tanah yang akan kita keruk ini mengandung asam atau tidak dan harus kita timbun di mana karena kita harus menimbun yang asam itu berkumpul dengan yang asam, yang tidak asam itu berkumpul dengan yang tidak asam, tidak boleh dicampur. Nah, lapisan yang asam itu nanti akan ditaruh di bawah dan kemudian nanti baru ditimbun dengan lapisan yang yang tidak mengandung asam. Supaya apa? Supaya kandungan asam dari batuan tadi, dari tanah tadi tidak tersebar kemana-mana. Makanya dia harus ditutup dengan lapisan yang NAF itu gitu ya. Jadi ini gunanya adalah seperti itu. Jadi yang slope stability tadi untuk geoteknya kita bisa tahu kestabilan lerengnya nanti harus seperti apa untuk membuat desain tambangnya. Kemudian yang NAF-PAF-nya ini untuk keasamannya untuk nanti mengatur sekuen tambangnya, sekuen dampingannya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru nanti kita membuat main planningnya, ya, membuat main planning. Nah, ini biasanya dilakukan oleh seorang geologis. Jadi, main planning ya, main engineer. Jadi kalau tadi kita di sini itu ya, dari sini tadi kan masih resource geologis ya, resource geologis ini geotechnical dilakukan oleh seorang geotechnical engineer. Nah, geotechnical engineer itu berdasarkan pengalaman yang saya dulu pernah lalui, itu bisa berbackground geologis, termasuk saya sendiri ya. Waktu itu saya berbackground geologis, saya menjadi geotechnical engineer. Kemudian juga bisa dari teknik sipil, kemudian juga bisa dari pertambangan. Itu bisa ya. Mereka biasanya bisa melakukan ini semua gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk apa namanya main planning ya, nah main planning untuk membuat tip desain maupun juga sekuen penambangannya, membuat main layout dan juga menghitung reserve atau estimasi cadangannya. Nah itu biasanya dilakukan oleh seorang mining engineer. Tetapi di beberapa kejadian atau kasus ya, itu seorang geologis pun sebenarnya mereka juga punya peluang ya untuk menjadi seorang mine planning juga. Kalau seorang mine planning yang dari teknik pertambangan untuk menjadi geologis itu agak susah ya. Tetapi kalau geologis untuk menjadi mining engineer itu biasanya punya ini ya, punya sense di situ juga gitu ya. Jadi bisa gitu. Nah, jadi ini seperti ini sudah melakukan suatu apa desain tambang ya. Nah, ini adalah desain tambang pit design yang dalam bentuk apa namanya dua dimensi ya, beserta dengan main schedulingnya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat main layoutnya ya. Jadi nanti di mana akan dibuat campnya, akan dibuat sedimen pondnya gitu ya. Kemudian akan dibuat stockpile-nya gitu ya. Kemudian tailingnya di mana, tambangnya di mana gitu ya. Nah, kalau ada underground-nya juga nanti underground portalnya di mana. Nah, ini adalah layout-nya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menghitung cadangannya. Nah, ini adalah cadangannya. Apa bedanya sumber daya dan cadangan? Kalau sumber daya itu eh, apa istilahnya keterdapatan ya, dia hanya menunjukkan bahwa di situ ada keterdapatan depositnya gitu ya. Tetapi ada yang bisa ditambang dan ada yang tidak bisa ditambang karena mungkin dalam, tipis, kualitinya jelek dan lain-lain gitu ya. Ada banyak faktor sehingga dia ada yang tidak bisa ditambang juga. Jadi dia masih campur. Nah, sedangkan di sini di apa namanya di cadangan tadi kan kita sudah apply ini ya air asam tambangnya, geoteknya, geohidronya dan lain-lain ya faktor-faktor lainnya. Nah, itu dia sudah menjadi hitungan yang cadangan tertambang. Yang akan ditambang, yang bisa ditambang itu berapa.
karena sudah memasukkan faktor-faktor keteknikan, lingkungan, hukum, ekonomis, dan lain-lain ya. Itu sudah dimasukkan semua di sini. Sehingga dia akan menjadi cadangan. Nah, kalau nanti adik-adik itu sudah mumpuni di main planning, main design, kemudian sampai menghitung estimasi cadangan sampai reporting, adik-adik nanti bisa meng-apply untuk menjadi seorang CPI reserve atau kompeten person Indonesia gitu ya, untuk reserve atau untuk cadangan ya. Sama dengan yang sumber daya tadi, tapi ini untuk yang cadangan gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kita menginjak ke operation ya. Nah, jadi setelah tadi itu kita main planning ya, sudah ada planningnya, berarti kan kita sudah mau eksekusi nih ya, sudah ada feasibility study-nya gitu ya. Nah, kita akan memulai untuk pembukaan tambangnya, dimulai dengan land clearing-nya gitu ya. Nah, ini adalah kita main operation didahului dengan land clearing. Nah, land clearing itu kita akan membuka ya, jadi tanaman-tanaman yang ada itu nanti kita otomatis ditebang ya mau nggak mau ya. Terus kemudian topsoilnya itu nanti kita remove, tetapi kita harus taruh di stockpile tersendiri ya. Jadi ini biasanya menggunakan artik ya, apa alatnya ya, supaya dia bisa apa leluasa untuk bergerak karena topsoil itu kan clay ya, biasanya ya licin gitu ya sehingga dia harus apa menggunakan alat yang apa yang sesuai. Nah, kemudian dia akan ditumpuk ya di lokasi stockpile untuk khusus untuk topsoil. Tidak boleh dicampur di atasnya atau di sampingnya tidak boleh terkontaminasi dengan lapisan yang bukan topsoil. Karena ini nanti dia setelah tambang selesai dia akan dipakai untuk menguruk lagi supaya tanaman yang ditanam itu bisa tumbuh. Nah, kalau topsoil ini kita nggak ada, tanaman yang ditanam pasti nggak akan bisa tumbuh gitu ya. Nah, di sini yang terlibat itu siapa saja? Ini ada technical engineer. Technical engineer ini biasanya memang dari main planning gitu ya. Nah, kemudian ada surveyor atau geodetic engineer. Untuk apa mereka? Ya tentu saja untuk memastikan lokasinya, surveinya, lokasinya tadi modelnya itu di mana. Nah, yang akan dibuka tambangnya juga di situ ya. Nggak boleh tidak akurat nanti kalau tidak ada surveinya. Nah, kemudian environmental engineer tentu saja memastikan supaya topsoil ini bisa disimpan dengan baik gitu ya. Seperti itu. Nah, geotechnical engineer juga dia memastikan bagaimana caranya mengekat ya, memotong tebing-tebing ataupun apa jurang-jurang yang ada gitu ya, lembah-lembah dan lain-lain itu supaya bisa aman dan tidak terjadi longsor. Termasuk juga topsoil ini juga ditimbunnya juga jangan sampai ada potensi longsor juga gitu ya. Jadi geotechnical engineer ada di situ. Nah, civil engineer untuk apa? Civil engineer biasanya untuk membuat jalan gitu ya, untuk membuat akses-akses jalan ini kan ada jalan-jalannya gitu ya untuk lalu lalang dari kendaraan ataupun alat berat itu. Nah, mechanical engineer juga ada berperan di sini. Untuk apa? Tentu saja mereka untuk memaintain ataupun untuk servis alat-alat berat yang akan dipakai, baik itu truk, doser, eskavator, dan lain-lain. Gitu. Nah, setelah land clearing ya, nanti di operation berikutnya itu adalah dia nanti akan ada blasting ya. Jadi akan ada blasting. Nah, ini blasting ya. Blasting. Blasting itu ada dua macam ya. Blasting di area overburden atau tanah penutup dan juga blasting di area batu bara gitu ya. Ataupun di area ornya lah ya. Nah, ini pertama sebelum di blasting itu dibor. Nah, ini pun juga ada profesi-profesi geologis yang ada di sini juga ya untuk memastikan mereka ketika di overburden ini mereka tidak menembus ke batu bara. Kalau nanti mereka sampai ngebornya nembus batu bara, nanti batu baranya akan tercemar ya. Dan yang membuat planning ini technical engineer, nanti dia akan didampingi oleh seorang pit geologist ya. Jadi geologis juga akan ada berperan di situ untuk grade controlnya ya. Dan juga survei tentu saja ya untuk memastikan lokasinya ini sesuai dengan di model ya. Kemudian ada geotechnical engineer juga di sini memastikan bahwa nanti eh, lereng yang akan dibentuk setelah blasting pun ataupun setelah dikeruk itu masih aman gitu ya. Nah, dan tentu saja ada drilling and blasting engineer. Nah, ini setelah dibor, nanti dia diisi nih dengan bahan peledak gitu ya. Nah, setelah diisi dengan bahan peledak, baru nanti dia akan apa namanya? Akan diledakkan gitu ya. Nah, ini salah satu contoh peledakannya ini ya. Ini ya. Nah, ini yang untuk batu bara ya, ada fireball-nya.
Nah, gitu ya. Nah, ini adalah untuk yang overburden ya, untuk yang overburdennya. Nah, setelah di blasting, setelah hancur ya, maka kemudian dilakukan pengerukan ya, pengerukan. Nah, di sini ada apa namanya itu alat untuk mengeruk dan juga alat untuk apa namanya truknya ya, untuk mengangkut gitu ya, mengangkut materialnya. Nah, terus kemudian ini ada OB removalnya ya, menggunakan jalan hauling ya, dia akan dibawa ke tempat dampingan atau disposal gitu. Nah, di sini siapa aja yang terlibat? Tentu saja technical engineer yang dia akan memastikan ya bahwa pekerjaan di sini ini sesuai dengan planning ya, tidak boleh tidak sesuai planning. Nanti kalau tidak sesuai planning nanti stripping ratio atau nilai keekonomiannya sudah berubah ya. Kemudian geologis juga nanti dia akan memastikan bahwa batu baranya masih sesuai atau tidak dengan model, kualitinya juga seperti apa, masih sesuai dengan model atau tidak gitu ya. Surveyor tentu saja dia harus selalu memastikan areanya itu sesuai dengan desainnya juga gitu ya. Nah, kru untuk operation ini biasanya kalau di tambang itu dia bekerja 24 jam. Ada yang 2 shift, ada yang 3 shift, tapi biasanya 3 shift ya, 8 jam, 8 jam gitu. Nah, kemudian civil engineer memastikan jalan, akses-akses seperti ini ya, bisa berjalan dengan baik, termainten dengan baik. Nah, geotechnical engineer memastikan bahwa ketika nanti di akhir pengerukan, itu dinding-dinding tambangnya itu sesuai dengan tadi slope stability analisisnya tadi, supaya tidak terjadi kelongsoran. Nah, kemudian ada juga nanti teknik mesin gitu ya. Engineer-engineer teknik mesin itu biasanya mereka akan mensupervisi teknisi-teknisi di workshop untuk melakukan pengecekan alat-alat atau unit-unit supaya selalu berjalan dengan baik gitu. Nah, ini kalau tadi itu OB removal, ini sekarang adalah untuk pengambilan coal getting ya, atau mengambil depositnya, entah itu batu bara atau nikelnya atau emasnya gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi setelah di blasting dia nanti akan dikeruk seperti ini. Ini kebetulan tebal banget ya. Nah, setelah dia dikeruk, dia nanti akan ditransport ya menggunakan tracking ya. Ini kebetulan menggunakan tracking ya. Nah, terus kemudian nanti dia akan dibawa ke stockpile-stockpilenya gitu. Nah, di sini banyak sekali yang terlibat ya. Technical engineer gitu ya, geologis atau grid control, surveyor gitu ya, operation, coal mining, civil engineer, mechanical engineer, electrical engineer, dan geotechnical engineer. Nah, dari semua proses apa namanya itu, dari semua eh, karir yang ada di sini, ini sebagian besar dikuasai oleh geologis dan juga oleh teknik pertambangan ya. Di sini ya, technical engineer ini bisa dua-duanya, bisa geologis, bisa mining engineer. Pit geologis atau grid control jelas. Surveyor ini geologis juga bisa di sini, walaupun juga khusus untuk geodesi juga ada ya, seperti itu. Di operation ini juga bisa, kita melakukan menjadi supervisor ya, superintendent ataupun apa ya, di sini juga bisa. Seorang geologis bisa, seorang mining engineer bisa. Coal mining ini juga ya yang biasanya mengontrol quality dan lain-lain itu juga bisa seorang geologis. Nah, kemudian untuk geotechnical engineer juga tadi ya, itu bisa seorang geologis ataupun mining engineer. Nah, kemudian eh, jadi setelah tadi kita apa hauling ke ini ya, ke hauling batu baranya ya, kita akan bawa ke coal preparation atau CPP biasanya namanya ya. Jadi coal preparation plant. Nah, ini seperti ini ya. Jadi dia nanti akan ditumpuk, kemudian akan dibolak-balik supaya tidak terbakar gitu ya. Terus kemudian nanti di sini ada washing plan kalau misalnya batu baranya itu asnya tinggi gitu ya. Ini ada washing plan di sini gitu ya. Terus kemudian nanti di crushing juga supaya dia menjadi pecahan-pecahan yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh nanti customer kita gitu ya. Nah, di sini siapa saja yang bergerak di sini, yang bekerja di sini, ada coal mining, ada mechanical engineer ya untuk alat-alatnya memastikan supaya alat-alat mekanikalnya ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga electrical ya karena di situ membutuhkan tenaga elektrik ya di situ sehingga memang dibutuhkan juga electrical engineer. Kemudian juga processing engineer yang akan memproses apakah dia butuh di washing atau butuh dikasih chemical atau butuh diapain ya. Nah, itu biasanya ada processing engineer di situ. Gitu. Nah, setelah dari CPP ya, nah ini kan setelah dari CPP nanti kita akan bawa batu bara itu menuju ke port gitu ya. Nah, kebetulan yang saya contohkan di sini adalah menggunakan overland conveyor ya ataupun OLC gitu ya.
Nih. Kebetulan di KPC ini memiliki konveyor terpanjang ya. Kalau tidak salah dia berapa kilometer gitu ya. Panjang sekali gitu ya. Dia sampai ke pelabuhan gitu. Nah, bahkan dia membuatnya itu dua line gitu ya. Kurang lebih tuh mungkin hampir 20-an kilo, mungkin lebih kali ya. Jadi dia memang memang panjang sekali gitu ya. Kalau menggunakan tracking tentu dia tidak akan ekonomis ya karena akan membutuhkan banyak sekali solar ya. Nah, ini makanya menggunakan konveyor ya dan juga menghemat tenaga kerja manusia juga ya karena kan hanya menggunakan konveyor ini gitu. Nah, ini panjang sekali dia sampai ke port ya. Ada yang bisa sampai ke pelabuhan gitu ya. Ada yang sampai ke stockpile-nya. Nah, di sini juga masih tanggung jawab dari coal mining untuk quality dan lain-lain ya. Kemudian mechanical engineer untuk semua mesin-mesinnya, electrical engineer untuk OLC-nya itu sendiri, processing engineer ya, biasanya mungkin dia nanti butuh tadi ya untuk yang apa namanya? eh Biasanya kan ada magnet separator juga gitu ya, karena supaya kalau ada logam atau apa itu bisa dia dipisahkan gitu ya. Nah, di sini mulai ada marketing yang berjalan juga nih ya. Jadi marketing nanti akan mengatur gitu ya sesuai dengan pembelinya. Nah, marketing ini pun seorang geologis atau seorang mining engineer itu bisa menjadi marketing di sini. Bahkan mereka akan lebih apa ya mumpuni dibandingkan orang yang hanya sekedar punya background ilmu marketing ya karena dia mengetahui bagaimana kondisi quality ya kan bagaimana ketersediaannya bagaimana planningnya dan lain-lain. Nah, marketing yang punya background geologis ataupun mining engineer itu biasanya akan lebih mumpuni dibandingkan hanya marketing yang berdasarkan ilmu marketingnya saja gitu. Nah, terus kemudian eh ngapain ini geotechnical engineer di sini? Nah, tentu saja geotechnical engineer ini biasanya geotechnical ini adalah geotechnical untuk yang main infras gitu ya. Sehingga mereka bisa memastikan bahwa tidak ada penurunan di sepanjang jalur konveyor ini gitu ya. Tidak ada ambles ya kan, tidak ada yang bermasalah gitu kan ya untuk apa namanya tanahnya gitu ya. Sehingga dia harus memastikan di situ. Dan juga mereka biasanya berkolaborasi dengan civil engineer di sini gitu. Nah, ini kemudian dibawa ke stockpile ya. Jadi setelah tadi dari overland conveyor, nah di dekat port ya, di dekat pelabuhan itu biasanya nanti akan ada stockpile ya. Stockpile-stockpile yang biasanya di situ akan ada berbagai macam kualitas ya. Kualitas dari batu bara nanti akan berkumpul di situ semua ya. Jadi ini di port stockpile. Nah, ini kalau kita lihat di sini kan ada gundukan-gundukan macam-macam ya. Karena batu bara itu setiap SIM itu bisa berbeda-beda kualitasnya. Nah, misalnya kita punya kalori rendah dan juga punya kalori yang sangat tinggi. Padahal bayarnya maunya yang medium. Nah, ini kita bisa blending, bisa dicampur. Berapa porsi dari yang rendah, berapa porsi dari yang kalori tinggi. Nah, ini peran geologis juga bisa di sini ya. Untuk yang di marketing itu ya, dia akan bisa berperan di situ. Nah, tentu saja di sini juga masih sama seperti tadi ya, dibutuhkan mechanical engineering, electrical engineer, processing engineer, marketing, geotechnical, dan juga civil engineer. Nah, ini sudah siap untuk nanti akan dikapalkan. Kalau kita bisa lihat ya, di situ sudah ada open sea. Nah, jadi ini stockpile ini sangat dekat sekali dengan posisi open sea, yang di mana di situ nanti kapal-kapal ya, mother vessel ataupun tongkang, dia akan bersandar di situ, dan kita nanti akan apa namanya curahkan batu bara ini nanti ke dalam kapal-kapal itu, gitu ya. Nah, setelah dari port, maka dia nanti akan ke ship loading. Nih, ship loading ya. Nah, ini dia ship loadingnya. Tadi ya, ini yang di bawah ini adalah stockpile-nya tadi ya, stockpile yang ada di dekat port ya. Di sini ada pembangkit listriknya. Ada apa namanya cerobong asapnya ini ya. Dia ada pembangkit listrik untuk menggerakkan OLC dan juga seluruh peralatan yang ada di sini ya. Makanya tadi ada technical elektro tadi ya, electrical tadi akan ada di sini ya. Termasuk juga teknik mesin juga dibutuhkan di sini juga ya. Nah, nanti dia akan dibawa menuju ke pengapalan gitu ya menggunakan konveyor ini. Nah, ini kan sangat menjorok ke lautnya sangat jauh sekali ya ini ada sekian kilometer gitu ya di sini. Nah, ini ada apa mother vessel yang bersandar di sini dan dia nanti akan dari OLC ini akan apa menggerakkan mesinnya dan kemudian akan membawa batu bara ke dalam corong-corong ini ya. Nah, kemudian dia nanti akan masuk ke dalam mother vessel ini untuk pengisian batu baranya. Nah, di sini pun peran geologis ataupun mining engineer juga masih ada gitu ya.
baik untuk yang di apa processing, marketing tadi, geotechnical juga gitu kan ya, supaya jangan sampai nanti terjadi penurunan. Kalau misalnya terjadi penurunan, ini akan sangat mahal sekali ya untuk maintenance OLC ini sendiri gitu. Nah, kemudian kalau sudah pengapalan berarti sudah selesai ya, karena kita sudah jual. Nah, tapi bagaimana tadi dengan overburden tadi ya? Kan kita tadi kan langsung nambang batu baranya ya. Nah, overburdennya bagaimana overburdennya ini gitu ya? Tentu saja dia nanti overburdennya itu akan ditimbun ya. Kemudian setelah ditimbun, nah di sini sebelum kita menimbun perlu diketahui bahwa pada saat awal kita melakukan apa namanya eksplorasi itu ya, itu kita juga ada yang bergerak ya untuk yang sisi environmental engineer ya, itu mereka akan melakukan survei. Ada berapa banyak tanaman di sini ya, tanamannya jenisnya, spesiesnya apa saja, besaran diameternya itu seperti apa, keterdapatannya ada berapa banyak gitu ya. Dan tidak hanya sekedar vegetasi saja, tapi juga apa namanya flora fauna ya. Jadi kayak burung-burung, binatang-binatang, itu jenisnya apa saja, spesiesnya apa saja, keterdapatannya banyaknya ada berapa dan lain-lain itu semua sudah disurvei. Nah, kemudian mereka melakukan sampling ya. Sampling, kemudian mereka melakukan pembibitan dan juga pemeliharaan. Nah, ini ada namanya nursery ya. Nursery itu adalah untuk pembibitan. Nah, ini disiapkan supaya nanti ketika suatu lahan sudah dibuka, sudah ditambang, kemudian ditimbun kembali, nanti dia akan sudah tersedia tanaman untuk bibit-bibit untuk nanti dipakai untuk menjadi revegetasinya, gitu ya, revegetasinya. Nah, kemudian untuk penimbunannya sendiri, seperti yang saya bilang tadi ya, nah, PAF ya, PAF itu yang berpotensi asam ya, itu harus ditaruh di bawah. Nah, kemudian dia baru ditimbun oleh batuan yang NAF ya, yang tidak mengandung asam gitu ya. Nah, di sini batuan NAF-nya kebetulan banyak ya. Jadi NAF-nya itu lebih besar daripada PAF-nya. Sehingga dia ada ditimbun 10 sampai 20 meter tanpa harus dipadatkan, itu aman. Karena tidak akan mungkin terjadi infiltrasi dari batuan yang berpotensi asam tadi keluar menginfiltrasi batuan yang mengandung NAF itu. Ya, jadi dia cukup ditimbun saja, tidak perlu perlakuan khusus, ya, tidak perlu dipadatkan. Yang penting dia tebal ya, baru kemudian di atasnya ditaruh topsoil dan kemudian ditanam kembali. Nah, berbeda halnya jika ternyata puff kita itu lebih besar. Jadi material puffnya itu lebih banyak daripada NAF-nya. Otomatis kita perlu adanya pemadatan ya. Jadi NAF yang ada di 2 meter pertama ini kita harus padatkan. 2 meter ini aslinya nggak 2 meter ya. Tadinya dia mungkin 5 meter. Tapi karena dipadatkan dia kemudian menjadi 2 meter. Mengapa dipadatkan? Dengan dipadatkan itu dia nanti tidak akan ada lagi celah-celah atau pori-pori sehingga material yang mengandung asam di bawahnya ini tidak akan menginfiltrasi lapisan NAF-nya. Nah, setelah yang lapisan NAF itu dipadatkan, baru di atasnya nanti ditimbun oleh lapisan NAF yang tidak perlu dipadatkan. Setelah itu baru topsoil. Nah, setelah topsoil baru dia akan dilakukan revegetasi. Nah, kenapa revegetasi ini kok tanamannya kecil-kecil? Ya iya dong, kan tanahnya habis dibolak-balik ya. Biasanya LSM itu mengatakan, itu gimana? Kemarin tambangnya kan apa namanya tanamannya kan besar-besar. Masa kemudian begitu dilakukan reklamasi tanamannya kecil-kecil gitu ya. Nah, mereka nggak tahu konsepnya gitu ya, bahwa tanah yang habis dibolak-balik, unsur haranya berubah dan lain-lain, itu mereka belum siap untuk ditanami langsung pohon yang besar. Mereka harus ditanami dengan pohon yang kecil dahulu yang membutuhkan nutrisi yang kecil. Nah, setelah itu baru dirawat. Setelah dirawat, nanti baru dia akan besar. Semua butuh proses, nggak bisa ujuk-ujuk langsung mak belgunuk gitu ya, langsung tanaman yang besar gitu ya. Itu nggak bisa seperti itu. Itu. Nah, ini adalah contoh dari reklamasi yang terprogram ya. Jadi nggak langsung asal timbun seperti itu ya, tapi semuanya diprogram dengan baik. Nah, apakah semuanya tadi itu ada buktinya? Ada. Di perusahaan yang tempat saya bekerja dulu kebetulan ya, itu merupakan suatu perusahaan yang memang sangat bagus sekali untuk percontohan ya karena dia dari awal sampai akhir itu semua dilakukan dengan sangat sempurna dengan SOP yang baik dan semuanya dipastikan berjalan dengan baik. Nah, ini adalah contoh dari waktu ke waktu ya untuk revegetasinya.
Jadi dari yang pertama ini Agustus 2001 ini masih berupa dampingan ya, masih overburdennya masih ditimbun, ditimbun begitu ya, sehingga masih proses gitu. Nah, kemudian di bulan Agustus ini sudah selesai nih, sudah selesai dan kemudian ada dibuat jalan dan lain-lain gitu ya, dibuat trap-trapnya gitu ya. Nah, terus kemudian di Januari 2002, nah ini sudah sepertinya ini sudah mulai ditebar bibit ya ini ya, sudah mulai ditebar bibit. Nah, kemudian di Maret 2002 bibit-bibit itu sudah mulai muncul nih. Nah, sudah mulai muncul ya. Nah, ini memang sengaja dibikin jalan ya supaya nanti kita bisa akses untuk maintenance gitu ya, apa namanya bisa terjangkau gitu ya, memberi pupuk, kemudian menyirami dan lain-lain itu bisa terjangkau di situ. Nah, di bulan September ini kelihatan bibit-bibit tadi sudah mulai tumbuh subur ya. Nah, di bulan April 2003 dia sudah mulai ada tumbuhan-tumbuhan yang besar gitu. Jadi semua itu dimonitor ya, dimonitor dan ini dilaporkan ya, dilaporkan ke pemerintah juga seperti itu. Nah, itu tadi proses suatu tambang dari awal sampai akhir. Nah, sampai di reklamasi ini pun geologis itu berperan ya. Di mana perannya? Itu tadi ya, yang dia tadi melakukan ini ya, melakukan penimbunan tadi, yang melakukan quality controlnya itu dari geotechnical ya, geotechnical apa namanya section geotechnical yang di mana di situ tuh khusus untuk yang AMD ya, acid mine drainage gitu ya. Nah, yang melakukan kompaksi-kompaksi ini kan orang dari apa Enviro gitu ya, menggunakan apa namanya silinder gitu ya, di apa namanya itu di passing gitu ya, di apa namanya dipadatkan gitu ya. Nah, yang ngetes itu adalah nanti apakah dia sudah padat atau belum itu adalah dari geotek ya. Dari geotek khususnya untuk yang AMD. Nah, itu menggunakan alat waktu itu namanya alatnya itu densometer. Densometer itu suatu alat ya. Jadi nanti itu dilubangin dulu ya, yang sudah dipadatkan itu dilubangin. Terus kemudian dimasukkan alat densometer itu, dia mengandung radioaktif ya sebenarnya ya. Nah, radioaktif itu nanti akan dipantulkan ya dan akan dibaca. Nah, kalau misalnya dia itu udah padat, maka dia nanti dia tidak akan terpantulkan. Tapi kalau dia itu misalnya belum padat ya, kepadatannya belum terpenuhi, maka dia nanti akan ada pantulannya gitu ya, dan akan ada nilainya. Nah, di situ nanti kita akan ada quality controlnya. Kalau ternyata dia belum padat, maka dia harus diulang lagi untuk sampai dia padat seperti itu, gitu. Nah, dari cerita saya tadi ya, apa kronologis step by step dari penambangan dari awal sampai akhir tadi, kita memang lebih banyak membahas untuk yang di bagian teknikalnya ya. Jadi ada teknik geologi, geodetik atau geodesi, teknik pertambangan, teknik lingkungan, teknik kimia, karena ada laboratorium ya, laboratorium di apa di CPP itu biasanya ada teknik kimianya ya. Kemudian teknik sipil. Nah, arsitek itu untuk apa arsitek? Biasanya kita ada CSR gitu ya. CSR membuatkan rumah penduduk dan lain-lain. Nah, itu biasanya ada butuh arsitek di situ juga gitu ya. Kemudian teknik komputer gitu ya, IT gitu ya. Dengan sekian ribu karyawan yang hampir sebagian besar sepertiganya menggunakan komputer, tentu dibutuhkan IT yang sangat banyak gitu ya, seperti itu. Terus kemudian teknik mesin, teknik elektronika, teknik industri ini bahkan HRD pun biasanya butuh teknik industri gitu ya. Kemudian operator ya, laboran ya untuk di laboratorium. Nah, ini adalah untuk technical ya yang bisa saya sebutkan. Padahal sebenarnya mungkin juga masih banyak lagi untuk teknik-teknik yang lainnya juga gitu ya. Nah, kemudian untuk yang non teknis itu apa aja? Akuntansi jelas ya, karena yang gaji kita kan biasanya biasanya dari payrollnya dari akuntansi gitu ya. Perpajakan jelas, sosiologi karena kan kita harus berinteraksi dengan masyarakat gitu ya. Jadi harus ada orang dari sosiologi ini. Manajemen juga ya untuk berbagai macam kita butuh orang manajemen. Kemudian psikologi biasanya HRD, bahasa karena kita biasanya mempekerjakan orang dari ekspatriat juga gitu ya. Jadi yang ekspatriat diajarin bahasa Indonesia, yang orang Indonesia diajarin bahasa Inggris ataupun bahasa yang lainnya gitu. Kemudian juga penerjemah-penerjemah untuk dokumen-dokumen SOP, manual book dan lain-lain itu biasanya mereka ada ya untuk penerjemah itu bidang bahasa gitu. Kemudian kedokteran, kebidanan, farmasi ini untuk rumah sakit ya untuk kliniknya. Selalu di setiap tambang biasanya ada klinik ya. Kemudian juga untuk kesehatan itu biasanya yang manajemen rumah sakit gitu ya. Nah, kependidikan biasanya ada sekolah di sana, makanya dibutuhkan seorang guru ya, apa banyak banget guru di sana ya, karena dari TK, SD, SMP, bahkan SMA untuk anak-anak dari pegawai yang ada di sana itu biasanya butuh ya. Kemudian marketing tadi,
hukum pasti ya untuk kontrak-kontrak dan lain-lain ya. Statistik untuk data-data diolah dengan statistik untuk planning ke depan ya. Kemudian HSE dan juga K3 kan kemudian juga komunikasi. Nah, ini yang bisa saya sebutkan profesi-profesi apa saja yang bisa bekerja di sektor pertambangan. Tentu sektor-sektor yang lain pun juga yang tidak tersebutkan di sini bisa jadi punya peluang ya untuk bisa bekerja di sektor pertambangan ini. Nah, ini adalah salah satu struktur organisasi. Ini hanya manajemen level ya, hanya manajer ke atas. Nah, di bawahnya manajer ke atas ini ada superintendent, ada senior engineer, ya kan? Kemudian ada engineer, ada teknisi, ada labor, gitu ya. Dan banyak lagi ada admin, sekretaris, dan lain-lainnya. Nah, ini yang manajemennya aja udah segini banyaknya gitu ya. Untuk segala macam sektor gitu ya. Baik untuk development, yang biru ini development ya, mulai dari apa tadi itu? Yang eksplorasi sampai main planning itu ada di sini biasanya ya. Survei dan lain-lain itu ada di sini. Kemudian yang operation gitu ya. Operation itu untuk pertambangan tadi ya, untuk ditambangnya biasanya dia sampai coal mining dan lain-lain gitu ya. Nah, terus kemudian nanti di sini tuh apa namanya? CPP ya. Ini bagian CPP processing gitu ya. Terus kemudian di sini nanti untuk yang keuangan, admin, HRD dan lain-lain gitu ya. Jadi sangat luas sekali apa sektor pertambangan ini multidimensi, multikultural, kemudian juga multi disiplin ilmu gitu ya. Jadi sangat luas sekali dan satu sama lain harus bisa untuk saling bekerja sama gitu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, ini dokumentasi ketika saya dulu menjadi seorang geologis dan juga menjadi seorang geotechnical engineer, di mana saya bekerja bersama-sama dengan mining engineer, civil engineer, blasting engineer, dan lain-lain ya. Pada waktu itu, kebetulan saya di sini tuh yang geologis saya sendiri ya, yang lain backgroundnya tuh mining engineer, civil engineer, dan lain-lain. Di sini saya backgroundnya geologis saya sendiri. Dan saya perempuan sendiri kebetulan ya bersama-sama dengan kaum laki-laki, tetapi kita bisa survive untuk bekerja di sektor pertambangan ini. Nah, ini yang UPN banyak banget ini ya. Yang dari mining engineer ini banyak yang UPN juga ini ya. Ada yang banyak yang sudah di Australia sekarang mereka gitu. Itu saja dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, Mbak Asri, terima kasih atas Ya, presentasinya dan series knowledge. Ini ada banyak pertanyaan nih, Mbak, dari oke. Mbak dulu ya. Oke. Yang pertama, betulkah mayoritas karyawan yang bekerja di tambang, job Mm-mm. site, Mm-mm. mengalami kenaikan berat badan dengan cepat? Saya Wah. sering dengar cerita dari kawan Ah, katanya tuh. ah, ah. Mm-mm. Mungkin bisa sharing nih Mbak, gimana sih supaya kondisi itu badan tetap ideal? Coba lihat di sini pada gemuk-gemuk apa enggak ini di sini sekarang nih. Yang foto ini. Kayaknya enggak ya. Saya itu Enggak kan? langsing banget itu, kutilang itu saya waktu itu ya. Jadi masih langsing-langsing semua. Jadi karena kita itu ditambang itu kita banyak bergerak ya. Tergantung kitanya sih sebenarnya. Kalau yang di main planning gitu biasanya memang cuma duduk makan itu banyak duduknya. Mungkin memang bisa obesitas gitu ya. Tetapi kalau saya sendiri kan di geotek ya pada waktu itu ya saya sempat dieksplorasi juga gitu ya. Yang otomatis porsi antara lapangan dengan di kantor itu bisa jadi lebih banyak di lapangannya ya. 3/4 di lapangan dan seperempatnya itu di kantor gitu. Sehingga memang kita lebih banyak bergeraknya gitu. Itu sih. Oke, selanjutnya ada lagi nih Mbak. Apa Hmm. sih peran dari si ketiga ini atau safety Hmm. keselamatan di tambang itu seperti apa? Kayak gitu. Oh iya. Heeh. Nah, untuk safety ini sebenarnya seorang geologis bisa ya jadi safety apa namanya safety officer biasanya ya. Dari mining engineer juga bisa. Bahkan semua background pendidikan apapun tuh bisa untuk menjadi seorang HSE ya ataupun K3 gitu ya. Yang dimana mereka itu bertanggung jawab terhadap safety, terhadap keselamatan, kesehatan gitu ya. Nah, itu ada training-trainingnya ya, ada pelatihan-pelatihannya. Dan di setiap jenis pekerjaan yang ada di tambang itu membutuhkan HSE sendiri. Jadi mereka tuh biasanya di setiap unit, di setiap section itu mereka punya HSE sendiri. Punya di sini ada, di sini ada, di sini ada. Karena resiko dari setiap pekerjaan kan beda-beda ya. Kalau misalnya kayak
resiko untuk yang di apa namanya kayak saya geotek gitu ya, di tebing-tebing gitu kan yang saya dulu kan suka manjat-manjat juga gitu ya. Nah, itu harus ada JSA-nya, harus ada SOP-nya gitu ya. Bahkan untuk yang di kantor sendiri, saya kan ini kayak gini ya di apa saya pakai kursi yang bisa ada rodanya itu ya. Jalan Itu roda. Nah, saya pernah main-main gitu ya. Saya gini-gini muter-muter gitu kan ya, muter-muter gitu. Saya mau dimarahin jatuh. pasti. Ya, saya mau jatuh. Langsung ada orang K3 di situ yang bikinin saya form gitu ya. Suruh isi gitu ya. Nah, kalau diisi dilaporkan di situ nanti ada namanya websitenya ya, intranet itu yang bisa diakses oleh semua itu. Kita dilaporkan. Kita melakukan suatu kesalahan gini 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 gitu. Jadi malu gitu ya. Nah, kita yang melaporkan itu kita dapat kredit gitu loh, dapat nilai gitu loh. Jadi itu bisa dapat bonus kayak gitu. Sehingga kita bisa saling melaporkan satu sama lain kayak gitu. Gitu sih. Oke. Nah, Ya. ini ada lagi nih yang terakhir mengenai di slide 10 tadi Mbak yang tentang Mm-mm. konveyernya berjarak sangat jauh dari pinggiran daratan itu pertimbangan perusahaannya seperti apa? Apa yang menjadi pertimbangan perusahaan membuat konveyor Berjarak sangat berjarak jauh. sangat jauh dari pinggiran daratan? Oh ya, karena yang ini tadi ya sebentar. Ini khusus untuk kasusnya KPC ya. Berarti ya. Nah, ini ya. Nah, kenapa dia sangat jauh menjorok ke sini? Karena ini ya, kedalaman airnya. Kalau dia itu sangat dekat, di sini dangkal. Kalau dangkal nanti si siapa mother vessel ini, kapal-kapal ini nanti dia akan kandas. Sehingga mereka makanya dibuat menjorok ke tengah supaya di sini draftnya ya kedalamannya itu dia memenuhi syarat untuk si kapal ini nanti bisa sandar di situ. Kalau nanti agak deket ke mana ke daratan sana nanti dia akan kandas gitu. Karena pasang surut juga gitu. Itu ya pertimbangannya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Sri atas jawabannya. Ya. Dari para Hmm. peserta lain, ada yang ingin ditanyakan, raise aja juga nggak apa-apa kok. Open mic nggak Hmm. perlu, open cam nggak masalah. Hmm. Nama, pertanyaannya apa, dari asalnya dari mana. Oke. Ada lagi nih Mbak Oh yang ini. tanya. Ah, Hmm. Pembahasan di safety tadi ya, di safety. ya, Ah, iya, memang saya nggak terlalu fokus untuk di safety-nya ya, tetapi yang perlu kita ketahui di setiap jenis pekerjaan tadi ya, semua ada potensi karena tambang itu sendiri kan memang termasuk apa ya, termasuk pekerjaan yang high risk gitu ya, yang high risk sehingga memang di setiap tahapannya itu dia memiliki potensi ini yang sangat tinggi gitu ya, potensi resiko apa bahaya yang sangat tinggi. Nah, jadi di setiap pekerjaan ini ya, coba mapping ataupun eksplorasi survei. Apa bahayanya? Banyak banget ya. Di setengah banyak. tawon, ya kan? Kejatuhan pohon tumbang, ya kan? Terus kemudian Karena apa itu lagi? alat berat juga. Heeh, Karena alat bisa berat. kalau misalnya dekat dengan alat berat. Misalnya Ah, kita nggak tahu ternyata di situ dekat situ tuh ada blasting. Kita nggak monitor radio, kita bisa kena itu blasting gitu kan ya. Karena kan biasanya kan eksplorasi juga masih dekat dengan tambang ya, itu. Terus kemudian di pengeboran sendiri gitu ya. Di pengeboran itu juga banyak banget ini ya, mulai dari moving bore-nya, masukin pipa, ngangkat pipa, ya kan? Itu semuanya jepit juga. Nah, punya potensi bahaya semua. Sehingga kalau kita mau bahas safety-nya, wah ini semua di semua faktor pekerjaan ini tuh ada semua potensi-potensi bahayanya ya. Dari yang tadi di kantor aja mau jatuh dari kursi gitu kan ya. Jadi terus kemudian kita mengemudi kendaraan ya kan. Misalnya kita di tambang masuk tambang kita nggak pakai double, padahal licin dan sebagainya itu juga berpotensi terguling ya. Tabrakan, kena alat berat gitu ya. Itu semuanya. Semua safety itu di setiap bagian pekerjaan ini ada semua. Itu yang perlu kita ketahui. Sehingga makanya di setiap jenis pekerjaan sampai kita masang galon aja itu harus ada JSA-nya, harus ada ya. SOP-nya gitu ya. Seperti itu. Kalau ditambang seperti itu. Sampai kita buka kertas supaya kita nggak kena apa pinggiran kertasnya yang tajam itu ya. Nah, itu ada SOP-nya juga, ada JSA-nya juga gitu. Jadi sedetail itu sampean gitu. Semuanya dibuat gitu. Ya. Baik, ini ada pertanyaan juga nih dari Heeh. Mbak Yemima. Dia nanya kalau untuk teknik lingkungan Heeh. sendiri di tambang itu di bagian mana Mbak teknik lingkungan? Oh, oke. Seperti yang tadi saya sebutkan ya, ketika Mm-mm. kita baru ngebor aja ya,
itu dia sudah bisa mulai kerja itu si siapa namanya orang teknik lingkungan tadi yang tadi saya sebutkan ya, dia itu di bagian sini ya tadi ya. Nah, ini kan dia survei nih, tadi yang saya bilang ya, bahkan untuk AMDAL di awal kan harus ada AMDAL ya, sebelum kita mulai kerja kan harus ada AMDAL tuh, AMDAL sama FS. Nah, mereka sudah melakukan survei nih, dari apa sisi flora dan fauna gitu kan ya, semuanya disurvei di situ gitu ya. Terus kemudian melakukan pembibitan-pembibitan gitu ya. Dan juga mereka melakukan apa namanya monitoring ya, monitoring ketika sudah nambang itu sungai-sungai di sekitar gitu ya, itu disurvei sama mereka apakah apa ada tercemar atau tidak gitu kan, tercemar oleh bahan-bahan kimia, tercemar oleh misalnya apa namanya itu fuel gitu ya misalnya gitu ya, oli ataupun misalnya juga apa kandungan dari sedimennya apakah di ambang batas atau masih masuk di bawah ambang batas. Nah, itu semuanya disurvei secara berkala. Nah, itu banyak sekali. Jadi di setiap tahapan tadi ya, dari mulai di sini mereka sudah mulai bekerja di sini ya untuk teknik lingkungan itu. Ya. Dan kemudian ketika nanti di land clearing ini mereka juga bekerja ya. Terus kemudian pada saat mereka sudah apa namanya itu sudah selesai penambangannya, mereka akan melakukan revegetasi tadi. Gitu. Dan itu orang enviro itu teknik lingkungan itu biasanya mereka yang terakhir resign, yang terakhir keluar dari tambang setelah tambang itu main closure atau tutup. Karena kan tambangnya tutup tapi kan apa namanya reklamasinya belum selesai sampai mereka nanti kembali seperti semula. Jadi mereka nanti sampai akhir mereka masih ada di sana gitu. Gitu ya. Ada lagi Ya. tadi? Masih ada Ada pertanyaan? nih, masih Heeh, ada dari Bapak heeh, Abdullah. Bapak ya. Abdullah ini TGUPN satu nih, Mbak. Oh, udah senior nih. Heeh. Dia senior. Dia pengalamannya di migas tapi nih, Mbak. Karena udah pensiun, dia pengen switch Heeh, heeh, bisnisnya di dunia tambang. Gimana sih dengan heeh. asistensi pekerja di tambang gitu sih, Mbak? Oh, oke. Ya, jadi kompetensi di tambang itu berdasarkan setiap jenis pekerjaan itu ada ujian-ujiannya ya. Misalnya surveyor. Nah, dia nanti akan ada sertifikasi untuk seorang surveyor. Terus kemudian untuk pengeboran ya, driller itu juga ada sertifikasinya. Terus kemudian nanti untuk kayak geologis ya, selain CPI dan lain-lain itu mereka juga ada kompetensi-kompetensi. Kemudian geotek ya kan, kemudian mining engineer, drilling and blasting gitu ya. Nah, semua di setiap pekerjaan itu, posisi apapun mereka biasanya akan ada sertifikasi-sertifikasinya. Nah, sertifikasi-sertifikasi itu bisa diperoleh di mana? Di SDM itu ada namanya Pusdiklat, ya, Pusat Pendidikan dan Latihan ya. Nah, itu biasanya mereka sudah setiap tahun itu sudah ada apa namanya itu jadwalnya ya. Untuk 1 tahun itu, untuk semua jenis pekerjaan itu semua sudah ada jadwalnya untuk pelatihan-pelatihannya itu. Itu seperti itu ada, gitu. Ya. Oke. Siap. Selain selain tentu saja webinar-webinar yang free seperti ini ya, atau bisa juga dilihat dari YouTube dan lain-lain ya, itu untuk peningkatan kompetensi kita, itu bisa kita peroleh seperti itu. Tetapi yang untuk sertifikasi-sertifikasi itu biasanya ada LSP-LSP ataupun pusdiklat-pusdiklat itu bisa mengadakan juga gitu. Oke, baik. Terima Mm-mm. kasih, Mbak Sri. Lanjut nih, Mbak. Mm-mm. Dari Pak Dandi, TG 2 UPN. Iya. Mm-mm. Kenaikan variabel kenaikan gaji dan pendapatan di dunia tambang. Nah, Itu karena apa? Karena naiknya mm-mm. harga komoditi atau ada yang lain atau apa gitu, Mbak? Spill, Mbak, spill. Ya, kalau yang setahu saya, kalau untuk kenaikan gaji itu biasanya gini ya, antara jenis komoditasnya berbeda itu beda juga ya. Tambang batu bara dengan tambang emas pasti beda, gitu ya. Itu pasti beda. Terus kemudian kayak tambang gamping, tambang batu pasir itu pasti beda ya, ya. Pasti udah tahu sendiri lah teman-teman. Terus kemudian skala ya, skala perusahaan sama-sama tambang batu bara, tapi ada yang skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Itu juga pasti akan berbeda salary-nya, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau untuk kenaikan, itu biasanya tidak ada relevansinya dengan kenaikan komoditas. Kalau ada kenaikan komoditas, harga komoditas itu biasanya mereka dapatnya bonus, tapi tidak dengan gaji. Karena kalau ketika ketika apa komoditasnya harganya turun kan nggak mungkin gajinya diturunkan ya, gitu loh. Nah, kalau masalah kenaikan gaji itu biasanya tuh relasinya itu dengan itu tadi apa namanya inflasi seperti itu ya.
Jadi tidak ada kaitannya dengan naik turunnya harga komoditas. Kalau naik turunnya harga komoditas biasanya bonus saja, biasanya seperti itu. Karena ketika harga turun, gaji nggak mungkin turun. Kalau gaji turun, bubar semua orang gitu, protes pasti gitu ya. Tapi kalau bonus kan bisa hilang gitu. Kalau nggak ada prestasi, nggak ada apa ya, nggak ada bonus gitu. Itu sih ya, Mas Dandi. Ada Baik, lagi? next. Heeh, Ada lanjutnya, Mbak Asri. heeh, Ada heeh. syarat khusus nggak untuk bekerja di perusahaan tambang dari Abelia? Nah, syarat khususnya sih kalau masih fresh graduate ya, eh, yang penting sih kita mau kerja aja dulu sih ya. Kalau misalnya kan, kalau misalnya kayak saya ya sekarang kan, saya mempekerjakan website-website gitu ya. Nah, itu ada juga kok kami mempekerjakan yang masih fresh graduate gitu ya. Yang penting semestinya sih memang teman-teman pada saat ketika apa namanya kuliah itu mungkin sudah ikut apa magang gitu ya, sehingga sudah ada sedikit pengalaman itu pasti akan menjadi nilai nilai lebih ya dibandingkan yang benar-benar sama sekali nggak ada pengalamannya sama sekali gitu ya. Nah, kalaupun memang kemudian apa namanya eh belum pernah bekerja gitu ya, kemudian mau apply, ya jangan langsung yang tinggi gitu ya, pasti nggak akan keterima karena saingannya pasti akan banyak ya. Ya kita harus mau dulu dari awal kalau masih fresh graduate ya, dari pemetaan dulu ya, field geologist gitu ya, pemetaan, survei gitu ya. Terus kemudian tadi ya jadi website geologis saja mungkin belum bisa, tapi jadi asisten biasanya. Nah, biasanya kami mendidik adik-adik yang baru lulus itu kita jadikan menjadi asisten wellset, sehingga mereka akan menjadi bekerja bersama dengan wellset yang sudah pengalaman. Dari situ dia akan belajar gitu. Biasanya seperti itu. Jadi harus mau dulu untuk mau syaratnya itu kalau syarat pendidikan kan kita pasti sudah punya ya. Syarat pendidikan pasti sudah masuk, tetapi yang penting mau nggak kerja dengan seperti itu ya. Jadi saya dulu juga ketika masuk itu saya juga menjadi website geologis gitu. Jadi saya juga apa namanya deskripsi tanah gitu ya. Tangan saya juga belepotan dengan tanah dan lain-lain gitu. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih pekerjaan untuk nanti menjadi di level yang kita inginkan. Kita harus apa namanya menjalani dahulu setiap level, setiap tahapan yang harus kita lewati gitu. Itu Mbak Bella ya. Siap. Ada lagi nih Mbak dari Heeh, Pak Dugi, Dugi Gentri. heeh, Dia nanya, Dugi, bentar aku scroll. Untuk tipe teknik tanah pada tahap reklamasi oleh geotek, pengujiannya sampelnya di mana Mbak? Atau heeh. di lab sendiri atau bagaimana? Oh, kalau untuk reklamasi ya, tadi ya, Mm-mm. untuk reklamasi Reklamasi itu terakhir. di Mm-mm. sini tadi ya, di AMD Engineer tadi nih di sini. Nah, tadi kan, jadi kan jadi pas pada saat kita pengeboran, selain kita mengebor untuk yang quality batu baranya, ya kan, yang di sini tadi kan ini kan untuk batu bara ya, sampling batu bara untuk kualitasnya kan. Nah, tapi kita juga nyempling juga untuk di sini AMD-nya, acid mining drainage tadi ya, gitu. Nah, di sini kan yang untuk jadi dari sini untuk geoteknya apa namanya untuk kualitinya ya untuk kualitas batu baranya laboratorium quality batu bara. Nah, di sini untuk yang mekanika tanah mekanika batuan untuk geotek ya kan. Nah, terus di sini sisa-sisanya tadi ya sisa-sisanya tadi atau bisa juga sampel sendiri ya. Tapi biasanya kan karena sampelnya kan harus di semua titik harus ada datanya ya. Nah, ini biasanya sisanya ya. Sisanya itu kita kita apa namanya kita labkan untuk yang di environmental gitu, untuk AMD tadi, air asam tambang gitu. Gitu ya. Nah, ini nanti baru setelah model geologinya selesai, itu kita buat model untuk AMD-nya juga di sini. Gitu, tinggal kita taruh aja parameter-parameternya tadi, setiap meternya. Gitu. Oke, ada Mm-mm. lagi nih dari Pak Abdullah Musa. Mm-mm. TA-nya lagi bagaimana dengan kasus kecelakaan tambang yang terjadi Mm-mm. di Cina baru-baru ini? Apakah potensi kejadian bisa terjadi di Indonesia? Mm-mm. Kecelakaannya di kota Jixi, tambang Ya, batubara tahun 2023 itu gimana? ya. Kalau Kalau accident ya kecelakaan tambang itu bisa terjadi di mana aja gitu ya. Kebetulan di Cina itu memang sering ya, terutama yang underground mining gitu ya, karena mungkin di sana safety-nya kurang ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri, eh, yang sejauh yang saya tahu, kecuali kalau illegal mining ya, kalau illegal mining ya saya nggak mau komen lah ya gitu kan, karena di situ kan pasti jelas namanya udah ilegal ya. Tapi kalau tambang yang ini ya, tambang yang memang benar-benar proper
di situ pasti ada KTT-nya, ada apa HSE officer-nya gitu ya, dan semua SOP JSA itu dijalankan semua, ada monitoringnya gitu, ada pelaporannya. Jadi dan ada training-trainingnya. Dan yang training itu nggak cuma leader ya, tetapi semua orang itu harus mendapatkan sosialisasi dan juga training, sehingga harapannya mereka semua sudah paham akan bahaya-bahaya dan resiko-resiko ketika bekerja di tambang itu, dan mereka bisa menghindari dan melakukan penggunaan-penggunaan alat safety dan lain-lainnya itu sesuai dengan jenis pekerjaannya. Nah, kalau tadi ditanyakan apa namanya kasus kecelakaan tambang yang terjadi di Cina, apakah potensi kejadian itu bisa terjadi di Indonesia? Ya, bisa. Karena pekerjaannya sama ya pasti bisa juga terjadi di Indonesia. Tapi harapannya itu kan makanya kalau ada potensi ada kecelakaan gitu kan dilaporkan ya. Dilaporkan itu bukan untuk dibully atau apa ya, tapi sebagai pelajaran ya, lesson learning-nya buat kita. Oh, itu dulu ada kecelakaan seperti itu, jangan sampai kita terjadi seperti itu, kita harus bagaimana. Kayak gitu, gitu. Gitu ya. Siap. Aku Hmm. pertanyaan terakhir nih Mbak, dari aku sendiri nih, aku Oke. agak pengen tahu nih. Ya. Sebenarnya kalau tambang itu exploration, masalah apa aja sih yang ditemuin itu yang pertama. Yang kedua untuk proses penjualan di tambang itu di batu bara ya. Itu seperti Mm-mm. apa sih Mbak? Apa kita kayak jualan license software gitu ya, door to door ke perusahaan, kita presentasi ya. Tapi aku kok nggak ngerti ya, untuk marketingnya sendiri itu seperti Oke. apa gitu Ya. kan. Yang Ya. ketiga, ini shipping batu bara itu biasanya berapa lama Mbak? Apa tergantung dari jarak Mm-mm. kota yang si pembeli dan investor ataupun gimana gitu kan? Ya, Terus oke. biasanya kalau satu kapal yang tadi yang gede banget itu biasanya muat berapa batu bara Mbak? Itu aja Oke. sebenarnya. Maaf ya Mbak Ya, banyak. banyak banget pertanyaan. Yang pertama dulu tadi yang eksplorasi apa tadi? Diulang. Masalah apa aja dalam eksplorasi tambang yang ditemuin? Apakah kayak misalnya kalau batu bara kan kita hutan ya menebang gitu Oh ya, kan? ya. Kalau dia di situ nanti hutan lindung atau proses Heeh. perizinannya itu seperti apa kayak gitu Mbak? Ya, Itu sih. jadi Hmm, ketika kita mau eksplorasi, tadi di awal sudah saya sebutkan ya, mm-mm, bahwa ketika kita mau eksplorasi kan kita udah punya koordinat IUP-nya ya, sesuai dengan izin ya, sesuai dengan license izin yang diperoleh dari pemerintah mm-mm, kan. Nah, itu kita upload dulu tuh di peta kita, peta dasar kita. Kan biasanya kita punya software untuk peta-peta ya. Nah, di situ kita harus tahu dulu lokasinya itu di mana, terus lokasinya itu di overlay dengan peta kehutanan. Apakah area kita itu masuk dalam area kehutanan atau tidak? Area APL, kalau area APL berarti kan kita bisa masuk, langsung masuk ya kan. Tapi kalau dia itu kehutanan, kalau hutan lindung, berarti otomatis kita sudah nggak bisa masuk sama sekali. Tapi kalau dia itu hutannya hutan produksi atau hutan produksi terbatas, itu kita bisa mengajukan izin IPPKH dahulu. Setelah kita mendapatkan izin IPPKH, kita baru bisa mulai melakukan pekerjaan di situ. Nah, biasanya mereka ya, apakah dia selalu berupa hutan? Tergantung ya. Kalau nikel biasanya mereka tandus-tandus gitu ya, atau batu gamping gitu kan ya, ataupun iron ore itu mereka biasanya tandus. Tapi kalau batu bara itu biasanya hutan, hutan ya. Jadi nggak apa namanya nggak banyak vegetasinya gitu. Nah itu seperti itu. Terus kemudian kalau untuk yang marketing ya, mm. nah sebenarnya marketing itu kita sudah bisa jualan dari sejak kita eksplorasi. Karena pada saat kita eksplorasi, kita kan sudah ada data kualitinya ya, iya kan? Mm-mm. Nah, berarti kita sudah tahu, oh kualitas batu bara kita itu seperti apa. Cocoknya untuk dijual kemana? Di pabrik semen atau di PLTU. PLTU kan macam-macam juga ya. Nah, bisa dijual di PLTU mana? PLTU yang di domestik ataupun PLTU di mana gitu. Atau bisa dipakai untuk di smelter, untuk peleburan baja. Nah, itu semua tergantung dari kualitasnya. Karena kebutuhan batu bara itu tergantung dari kualitasnya juga gitu ya. Jadi oh kalau misalnya untuk metallurgical coal atau untuk smelter gitu ya, itu biasanya kita butuh coking coal gitu ya. Kalau untuk misalnya power plant di India gitu ya, itu biasanya mereka butuhnya itu yang kalori-kalori rendah, 3.400, 3.600 gitu ya. Tapi kalau untuk PLTU di Malaysia gitu ya, nah itu biasanya 4.000, 5.000 seperti itu. Jadi masing-masing tujuan tujuan apa marketing kita itu tergantung dari setiap negara atau setiap tempat atau setiap keperluan itu butuhnya batu bara yang seperti apa. Nah, itu kita sudah bisa jajaki dari itu gitu. Jadi untuk marketing kita bisa tahu dari apa namanya kualitas kita sendiri seperti apa, terus kita mau lempar kemana yang harganya paling bagus gitu ya. Kalau saya punya yang kalori tinggi, pasti saya akan lempar ke Jepang. Meskipun mungkin India atau Cina
butuh kalori tinggi juga. Tetapi kita kalau saya lebih prefer ke Jepang karena kalau Jepang itu biasanya harganya lebih bagus, lebih premium gitu ya, seperti itu. Itu contohnya. Jadi marketing itu bisa kita pelajari lah gitu lah ya. Tergantung dari barang kita apa, terus tujuannya itu marketnya itu kemana gitu. Nah, terus kalau kemudian tadi untuk yang pengapalan ya. Nah, kalau untuk pengapalan, eh, cepat lambatnya itu tergantung dari tentu saja akses. Ya, kalau misalnya aksesnya itu deket, pasti kan otomatis akan lebih cepat gitu kan ya. Kemudian juga apa namanya? Ketercukupan dari sisi jalannya sendiri itu lebarnya atau apanya. Jadi investasi kita ya. Kalau investasi kita kecil, otomatis jalannya cuma muat untuk satu. Otomatis kan jadi lama gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa investasi besar, bisa apa jalannya lebih lebar, otomatis bisa dua arah. Jadi bisa lebih cepat juga gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya untuk ini ya, untuk transshipment tadi ya, cepat lambatnya itu tergantung dari alat kita. Kalau alat kita itu apa namanya lebih bagus, lebih canggih, ya dia bisa akan lebih cepat juga gitu loh. Dan itu bisa diatur. Tapi kalau misalnya alatnya manual, alatnya itu masih apa namanya kuno misalnya gitu ya, otomatis dia juga apa akan lebih lambat gitu ya untuk apa namanya untuk loadingnya gitu. Nah, kalau untuk mother vessel ya, ini biasanya ada ukuran-ukuran tersendiri. Ada Handymax itu lebih kecil ya 3.400, sorry 35.000, 40.000 gitu ya atau mother vessel gitu biasanya 5.000 ya 60 sorry 50.000 60.000 atau yang gede yang apa Panamax gitu ya itu biasanya sampai 70.000 jadi masing-masing itu ada kapasitas-kapasitasnya seperti itu dan itu tergantung dari pelabuhannya juga kapasitas pelabuhannya mampu tidak misalnya kayak di Padang gitu ya di Padang itu ada apa sih Teluk Bayur di sana ya nah di situ draftnya kecil aja jadi dia hanya bisa 35.000 nggak bisa yang 70.000 yang Panamax itu nggak bisa gitu. Jadi ketika kita marketing kita juga harus tahu portnya tujuannya itu di mana, port asalnya di mana itu kita harus tahu itu juga supaya kita bisa menyeting untuk apa kapalnya nanti akan harus besar apa gitu. Itu aja ya tadi ya pertanyaannya ya Mbak. Ya, Udah jawab itu semua? aja. Iya. Ada satu lagi nih Pak Musa nih yang nanyain. Oh oke. Heeh. Katanya sekarang Pertamina sedang coba eksplorasi hidrogen. Bagaimana di mining? Apakah mining Mm-mm. juga eksplorasi hidrogen? Mm-mm. Kalau eksplorasi hidrogen di pertambangan itu kan kalau itu sudah dilakukan oleh Pertamina artinya yang diberikan izin oleh SDM itu Pertamina ya bukan apa SKK Migas lah ya istilahnya bukan masuk ke ranahnya pertambangan jadi berarti untuk itu tidak bisa di pertambangan gitu kayak CBM dulu kan juga kan waktu itu kan sempat ini tuh sebenarnya tambang atau oil and gas gitu kan ya ternyata kan CBM kan bukan masuk di tambang, tapi kan masuknya ke oil and gas kalau nggak salah. Jadi waktu itu KPC udah pernah mulai, terus akhirnya tutup, apa nggak dilanjutkan karena itu katanya masuknya di oil and gas gitu. Jadi tergantung perizinannya itu masuknya di mana gitu. Nah kalau untuk batu bara sendiri, untuk pertambangan sendiri gitu ya, itu terutama untuk yang batu bara itu biasanya ada apa ya istilahnya teknologi-teknologi ya terutama untuk mengolah batu bara kalori rendah misalnya kayak apa coal gasification misalnya kayak gitu ya terus kemudian untuk apa etanol dan lain-lain ya itu bisa ada pengolahan-pengolahan lanjut yang itu biasanya ada pengembangan-pengembangan di sana gitu. Baik, Mbak Asri. Keren Mhm. sekali presentasi dan jawabannya. Dari peserta udah nggak ada yang nanya lagi nih, Mbak. Oke. Oke, Mhm. mungkin kita tutup ya. Terima kasih kepada Mbak Asri atas sharingnya bagus banget. Terus pertanyaan-pertanyaan dari peserta juga oke banget, seru gitu kan, banyak interaktifnya gitu kan. Terima kasih kepada para peserta yang udah join juga pada malam hari ini. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas waktu luangnya. Eh, Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon pamit undur diri dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima malam. kasih. Semoga bermanfaat. Dadah. Ya, selamat istirahat.